Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Casragen Geng. Oke ya, kali ini kedatangan servisan power amplifier itu keadaan nyetrum. Ketika dicolokkan ke listrik, itu rasanya seperti terkena sengatan listrik langsung dari PLN. Nah, kita cek itu trafonya, ternyata bocor. Itu seharusnya itu lampunya tidak nyala ya. Nah, sedangkan dicek itu nyala. Itu perhatikan lampu LED pojok kiri atas dari multitester nyala. Dari konsumennya kalau trafonya nyetrum itu langsung ganti aja. Nah, kita sudah belikan bekas seharga 300.000. Kita kasih 5 ampere CT 32 VAC. Ini mereknya Era, yang dimana trafo tersebut berkualitas bagus. Ya, sebelum kita ganti trafo, kita lepas dulu trafo bekasan yang lama dan kita cek-cek juga, pastikan kabel-kabel Anda terpasang dengan baik dan rapi. Kalau ini servisan ini pembuatnya dulu memang agak kabelnya terlalu rumit. Buat teman-teman yang ingin merakit power amplifier, pastikan dulu trafo dan penguat finalnya itu memadai ya, karena kalau terlalu banyak final transistornya itu juga kasihan trafonya. Sudah membuang duit untuk membeli TR final, trafo tidak mumpuni untuk mengangkat transistor final. Makanya untuk pembuatan power amplifier disesuaikan dulu. Ya, kita mulai lepas-lepas dulu solderan dari trafonya yang bocor ini. Kita akan gantikan trafo yang baru, bukan baru itu tapi bekas. Kalau teman-teman suka mana, bekas atau baru? Kalau saya suka bekas yang masih normal, karena di harga bekas itu harganya lebih miring daripada beli yang baru. Ya, perhatikan ya untuk pelepasan trafo. Jangan lupa jalur-jalurnya. Untuk jalur AC dan jalur ini untuk elko dan dioda, jangan lupa. Kita miringkan terlebih dahulu biar tidak susah untuk melepaskan trafonya, karena ini sangat lumayan berat sekali. Ya, oh ya, ini trafonya sebenarnya stereo ya, tapi dari pembuatan dulu itu sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda outputnya. Nah, ini sudah saya ganti subwoofer dan mid atau high ya. Ini ada 4 soket. Ini yang 2 subwoofer, yang 2 mid atau high. Karena pelanggan kemarin sempat bilang, "Mas, Twitternya kok gampang jebol." Ternyata setelah diselidiki, Twitternya itu sambung ke subwoofer. Jadi Twitternya tidak nyala, subwoofernya dikencangkan lalu jebol terus. Alhasil ketika beli Twitter yang lebih mahal, sama saja jebol. Karena apa? Frekuensi yang masuk pada speaker Twitter itu tidak ada, karena sudah difilter subwoofer. Alhasil Twitter yang setelah beli baru langsung terus rusak. Oke ya, ini sudah saya lepas bautnya. Kita lepas dulu. Ini agak susah sekali karena kabelnya juga banyak sekali lur. Oke, yang teman-teman kalau mau perakitan power amplifier seperti ini bisa di komentar atau hubungi langsung di WA profil juga ada ya. Oke, nah kita paskan dulu nih trafo 5 ampere Era. Kalau teman-teman punya yang 45 VAC, kasih aja enggak apa-apa. Kalau ini kan 32 VAC, yang lebih murah sesuai dengan trafo penggantinya. Oh ya, kita lepas dulu. Ini ada dioda untuk kipas. Berhubung kipasnya sudah ada diodanya, kita lepas terlebih dahulu. Oke ya, ini trafo yang saya beli ini
kemarin punya orang yang merakit tapi ternyata butuh uang ya, saya beli aja sesuai standar harganya, enggak apa-apa. Nah, kita paskan dulu lubang dan trafonya itu kan ada kakinya ada 4, yang lubangnya ada 4, kita paskan dulu agar mudah dibaut. Karena kalau tidak dibaut, power amplifier itu trafonya kan berat, pasti jatuh ke sana ke sini kalau tidak dibaut, apalagi dilem pasti tidak awet. Nah, itu kan terlihat 32 VAC CT32, ada yang 25. Kita solder terlebih dahulu ya. Nah, kita sambungkan. Walah, agak susah teman-teman. Nah, aduh, panas pol. Kita kasih tenol terlebih dahulu biar mudah. Agak sedikit panas juga kabelnya karena soldernya ini panas sampai kabel. Wah, ternyata kabelnya agak sedikit kurang panjang. Coba diletakkan dulu trafonya. Waduh, ya tenan, kurang panjang ya lur. Alhasil ya nanti kita ganti kabel yang agak bagus, karena ini kabelnya wah sempit sekali nih, tidak sesuai bawaan. Oke, kita ganti kabel aja yang bagus ya. Oh iya, trafo yang saya ganti tadi ternyata bukan CT ya teman-teman, jadi melainkan trafo engkel, tapi kelihatannya 10 ampere 0 sama 35 AC. Kita ganti trafo yang 32. Kita ganti kabel dulu ya lor ya. Nah, ini ternyata kabel yang kita pasang tadi kurang panjang, kita ganti kabel aja yang bagus kabelnya. Ya, kabelnya ini juga surutan dari mobil teman-teman yang kemarin diganti, kabelnya turah, tak ambil buat ada jemperan-jemperan seperti ini ya, lumayan, kabelnya juga bagus ya. Kita sambung lagi. Oke, nah kita keletkan dulu ya, kita lengketkan dulu, nanti baru kita tambah timahnya. Apa teman-teman kalau nyolder seperti ini agak susah lengket di trafo, lengketkan dulu soldernya agak lama ya. Nanti kalau setelah besi yang ada di trafo itu sedikit panas, baru timahnya ditunjukkan. Nah, kita ukur dulu kabel berapa panjang yang kita gunakan. Nah, ini pasang C, dipasang, lalu kita ukur berapa panjang. Kalau sudah dipastikan pas, lalu bisa kita potong. Untuk pengkabelan seharusnya teman-teman bisa menggunakan kabel yang terbaik lah pokoknya, tidak kabel yang tipis, karena kabel itu juga mempengaruhi kekuatan dari speaker juga ya. Karena ini ya gimana ya, PSO, supply utama dari trafo ke speaker itu kita harus menggunakan kabel yang bagus. Nah, kita sudah ukur nih, kalau sudah pas seperti ini, lalu kita potong saja. Nah, terlihat nah seperti ini ya. Jadi kita potong secukupnya saja. Kalau dirasa kurang panjang ya sedikit kan dipanjangin lah pokoknya. Nah, itu untuk selera itu teman-teman yang pasti juga tahu, kalau kepanjangan gimana, kurang panjang pasti juga bisa. Oke, kita kupas dulu kulitnya, baru kita solder. Nah, trafo yang 32 VAC tadi itu kan ada 2, kita sambung di dioda bridge ya. Untuk satu piece dioda itu isinya ada 4 chipset. Ini apa yang 4 dioda lah kalau bahasanya. Nah, itu kan
sebelumnya itu kan tadi gandengan, karena trafo yang lama itu bukan CT3232 melainkan 032, makanya menggunakan dioda bridge 2 kabel sudah bisa. Nah, kita pakai 3 kabel karena trafo yang kita gunakan CT, jadi ada 3 kaki, 3 poin. Ya, kita setelah kita kupas, kita kasih timah dulu biar lengket dan kuat seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak terlihat ya mohon maaf karena tidak ada yang merekam. Ini merekam butuh bantuan tripod. Oh iya, untuk PSU itu juga penting ya, elko nya itu ada di 10.000 mikro dan 100 kalau tidak salah 100 atau 80 volt ya. Sesuaikan dari trafo teman-teman saja ya kalau merakit. Kalau misalnya 32 VAC mungkin 80 volt elko sudah cukup. Kalau untuk kapasitas 10.000 mikro itu ukurannya kayak apa ya, kapasitas di dalam elko menampung listrik sementara. Oke, kita sudah pasang yang 32, tinggal pasang yang CT-nya. CT-nya berhubung kabel surutan, kita gunakan kabel seadanya yang warnanya kuning. Yang penting bisa jalan. Mantap. Ya, kita sambung kabelnya. Terlihat kan trafonya udah oke, drivernya juga rakitan bagus, kurang pengkabelannya. Nah, kita sambungkan sini di trafo bagian set ya teman-teman. Terlihat? Kalau kurang terlihat ya saya tak benek nih saya. Ya, kita langsung kasih timah saja biar lengket. Pastikan kabel dan timahnya itu lengket dengan besi ya, karena besi trafo itu kadang susah disolder. Makanya triknya tadi lengketin dulu di trafo, baru dikasih timah. Kalau sudah baru dikasih kabelnya. Oke, kita cek dulu kabel-kabel semua sudah oke. Oke lur, nah ini semua sudah dipasang dengan rapi. Baru kita sambungkan di AC220. Ya, ini kabel merah dan kabel hitam itu sama ya, kebalik sebenarnya enggak apa-apa. AC di 220, ada juga trafo yang 110. Oh ya, untuk pemasangan trafo di era ini kan ada 0, 110 sama 220. Yang 110 itu digandeng dengan 0 sampingnya ya. Jadi harus dijember itu, coba pas telunjuk jari itu harus dijember, karena kalau nggak dijember nggak akan nyala trafonya. Kemarin soalnya pernah ada yang bilang, "Mas, sudah tak sambung di 220 sama 0 kok nggak hidup trafonya." Setelah saya cek ternyata yang tengah itu belum dijemper, jadi percuma kalau nggak dijemper, nggak akan nyala setrumnya. Oke, kita cek dulu untuk VAC nya masih bocor enggak. Oh, sudah tidak bocor ya teman-teman. Nah, perhatikan sudah tidak bocor, jadi kemungkinan aman. Oke ya, kita langsung cek saja, sudah tidak nyetrum teman-teman. Ini hasilnya tadi sudah saya cek sound, tidak saya sertakan video cek soundnya ya. Jadi sudah malam, kita langsung tes saja, sudah tidak bocor. Ini posisi on, powernya sudah aman, tidak ada kebocoran setrum lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.